paniang meninggal tu meninggal fisabilillah, atau pulang beko dalam perjalanan paniang meninggal tu meninggalnya fisabilillah. Yang kedua kata Nabi, orang-orang yang duduk di majlis ilmu dinaungi oleh malaikat dan didoakan serta dimintakan ampun sampai majlis ilmu itu selesai. Ketika awak wirid ke bapak tu malaikatlah sibuk memintakan ampun untuk awak yang ada di situ bapak. Yang duduk di masjid, yang datang ke masjid ini itulah didoakan oleh malaikat tu. Dimintakan ampun. Ya, tanpa awak sadari nanti ibu bapak ketika awak keluar masjid beko sudah selesai, dosa awak lah diampuni oleh Allah. Kenapa? Malaikat yang sibuk memintakan ampun untuk awak yang duduk di majlis ilmu. Yang ketiga kata Nabi, langkahnya orang yang ke majlis ilmu, satu langkah yang dia langkahkan menuju ke majlis ilmu nilainya setara dengan setahun solat malam dan setahun puasa sunnah. Para langkah tadi dari rumah kemari ibu bapak. Kalau sekedar mendengarkan di rumah kini ceramah kok bisa, cuma ndak dapat langkah kaki ke masjid kok. Karena langkah kaki kok yang awak kaja ibu bapak. Kalau ibu bapak dia mendengarkan sekedar mendengarkan ceramah lalu gole-gole salah di rumah tu buka YouTube. Carilah ustaz yang ibu nio Adi Dayat, Ustaz Somad, Agim, carilah ustaz yang kondang-kondang itu. Yang ibu dapat hanya sekedar ilmu, tapi langkah kaki kamari dak ada. Inamu itu kaitu sekaji nyulang ustaz tu datang je ibu bapak kan majlis ilmu kok, keutamaan tadi tu yang dapat. Itu makanya perjuangan untuk menjadi penduduk Sarugo tu barek, butuh kesabaran. Ibu datang tadi dari rumah, pak datang tadi dari rumah ke masjid itu butuh perjuangan. Duduk bertahan di siku sampai wirid selesai, sampai selesai itu butuh perjuangan. Itu makanya kece Allah yang masuk surga tu yang manang sinyo. Awak lah yang manang-manangnya ke pak. Besok yang kalah je lah pak. Yang sampai kalah lo Jumat besok lah ibu. Bertahanlah. Itu nampak. Itu maka kece Allah jumlah penduduk neraka tu lebih banyak daripada jumlah penduduk surga. Karena yang masuk surga tu hanya yang manang-manang saja. Supaya awak masuk surga, supaya awak akan manang. Jadi tidak banyak penduduk surga dia bu. Jangan sampai tidak masuk awak pak. Walaupun saketik yang masuk ke surga tu kece Allah, jangan sampai awak tidak masuk dalam yang saketik tu. Dan terakhir kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hidup di dunia itu kata Allah sama seperti permainan. Kenapa Allah mengibaratkan hidup itu sama seperti permainan? Coba cari hakikat permainan itu ibu bapak. Hakikat permainan itu pertama, yang namanya permainan itu punya batas waktu. Kalau bola berapa waktunya pak? Bola berapa? 2 kali hampir 45 minit. Itu bola batas waktunya 2 kali hampir 40 minit. Kalau lah habis itu pulang lagi keluar lagi, tidak bisa main lagi. Ada yang batas angko, pingpong, bulu tangkis, voli, kini lah sama hitungannya 2 kali 21. Selesai 21 keluar lagi. Jadi dia punya batas waktu, punya batas angko. Nah kalau seandainya Allah mengibaratkan hidup itu sama seperti permainan, kalau permainan punya batas waktu, berarti hidup pun punya batas waktu. Ingat itu ibu bapak. Jangan terlena awak. Karena kata Allah hidup itu sama seperti permainan. Kalau permainan punya limit waktu, berarti hidup pun punya limit. Nah biasanya kalau orang main bola ibu bapak, biasanya rajin bola kan apa kok? Kalaulah di injury time baik kira pak pemain tu. Kalaulah injury time main bola tu, itu pemain tu selitak-litaknya nyuk pasuan tenaganya untuk di ujung-ujung waktu tu mencari manang. Kau dapat nyuk hantam ke gawang itu, nyuk kaja gawang tu nyuk pupuh tarik supaya bisa manang. Kenapa? Lah injury time sebentar lagi peluit habis. Peluit panjang kan itu waktu habis. Nah bausa untuk bisa manang tu digempurnya dari itu. Nah seharusnya ibu apa? Awak yang lah umu-umu injury time kau.
Kalau wajah-wajah injur hitam saudara. Ya bu, lah ada 50 saudaranya ibu bapak. Alah ada 50 pak. Itulah injur hitam teman. Ama nunggu kulit panjang sekali tu. Aja santai-santai je ibu bapak. Bapak pacu lah lain. Karena kalau ibu bapak cari injury time tu gaya wasit pak. Wasit tu cuma cari jam saya pakai nak tu nyo. Cari jam tu nyo itu nyo pulih ah. Nyo cari aja main, nyo cari aja. Ha pas ni. Prit selesai tu. Akhirnya awak lah di injury time sadonyo ko ha. Tengah menunggu pulih panjang selanya aja santai-santai je lah ibu bapak. Kalah mereka. Antamlah, pupulah di ujung-ujung waktu kau siso-siso semua, pupulah. Bisa tahajud awak, bisa duha-duha awak, bisa suruk-suruk awak. Bisa solat sunat setiap solat itu lakukan solat sunat. Bisa mengaji awak ya Bapak, zikir-zikir. Kenapa? Injury time menunggu pelik panjang selenyo. Nya santai-santai je lah gitu. Itu maka kecil Allah hidup itu sama dengan permainan. Kenapa Allah berani menyamakan? Karena permainan punya batas waktu. Berarti hidup pun punya batas waktu. Yang kedua, hakikat permainan itu Bapak pasti ada yang kalah, ada yang menang. Nah nanti awak mengakhiri permainan di dunia, pulang balik ke Allah, meninggalkan dunia. Apakah kita meninggalkan dunia sebagai orang yang menang atau sebagai yang kalah? Sebab kalau menang ke sarugo. Kan itu kecil Allah tadi. Yang bisa masuk saruku hanya yang menang. Jadi kalau awak menang di dunia aku, keluar dari dunia aku sebagai pemenang, maka awak berhak masuk saruku. Tapi kalau kalah, kena neraka ibu. Banggalah menjadi orang yang menang. Karena tampi awak lah jale. Coba lihat gaya orang menang tu kalau keluar lapangan, Pak. Oi, dadonya tinggian, kepalanya angkek, wajahnya hidung-hidungnya nampak kayak gitu. Hanya melambai-lambai. Kenapa? Nyo menang, Pak. Tapi kalau orang kalah, keluar lapangan jelek ibu, Pak. Hidung-hidungnya suruhannya, tak nampak sekali pun. Nyo menaku gadang. Kenapa? Malu nyo kalah. Jadi awak nanti keluar dari dunia sebagai pemenang atau sebagai pecundang, juara atau kalah. Kini dia awak tiang ni ibu. Di Allah sudah mengingatkan dalam surah Ali Imran ayat 185. Itulah diingatkan oleh Allah tu. Kullu nafsin zaikatul maut, kata Allah. Mati itu punya rasa, ada rasanya sakit, ada rasanya senang. Pilih yang ma, kata Allah. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah, nanti dari kiamat aku sempurnakan balasan amal kalian, kata Allah. Kalian mau ditambah amalnya, dikurangi atau habis? Tergantung dari awak kini Bapak. Jadi semakin banyak awak memperburuan orang, semakin habis nanti amal awak. Itu maka Nabi pesankan, jangan sampai menjadi orang yang bangkrut di akhirat, kata Nabi. Atadruna ma huwal muflis. Jangan sampai jadi orang bangkrut, hati-hati Bapak. Jadi kalau rasanya nak ada nak dipagun jangan dan dipayotan, usah diam selain. Hati-hati Bu, Pak. Gunjang ikut terjadi karena ada orang yang mendonaturkan talingo. Jangan sampai jadi donatur lu ibu Pak. Walaupun cuma talingo jangan. Ambon ada mengecek-ngecek Ustaz, tapi talingo sih budangan. Kalau lah diagian talingo kayaknya terjadi gunjang tu. Jadi orang yang magian talingo ke orang yang bagunjang sama dengan. Cuba kalau ibu apa nak agian telingo, agi kira Pak. Barunya kamu ngecek, Pak sianu tu yang bodoh paralu bana ya sorry yo besoklah je. Apa ibu? Nak kata jadi gunjang dah Pak. Tapi kalau ibu apa berani magian telingo untuk donatur, ya bantangan telingo kinyo. Oh nyo pupuas sejadinya. Sama dengan mah. Jadi tak usah mempagunjangan orang. Yang kedua, tak usah menjadi donatur telingo. Lah ibu bapak, tutuilah telingo tu lah. Karena sebab terjadinya gibah, terjadinya fitnah karena ada orang yang namuh mendengar. Jadi karena namuh mendengar tu maka terjadi fitnah, terjadi gibah. Hati-hati dia buat. Kenapa? Balasannya nanti Allah sempurnakan. Awak dapat tambahan besok atau bahagian amal kau orang. Itu nanti terjadi nanti. Kemudian kata Allah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Nanti yang masuk surga itu hanya yang menang-menang saja. Nah, jadi itu harus ingat ya Pak.
jadilah bahagian dari orang-orang yang menang. Itu makanya diimbau oleh Allah tu dalam azan itu hayalal solah dan hayalal falah. Tunaikan kewajiban ke Allah, datang awak ke masjid memenuhi panggilan seruan Allah tadi hayalal solah. Nanti awak diimbau oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang menang. Karena hanya orang-orang yang menang itu yang kasarugun. Itu selagi mampu ibu bapak kini tadanga azan tu kalau tidak ada uzur yang memberatkan ibu bapak, datanglah ke masjid. Karena awak mengambil bahagian dari orang-orang yang menang. Karena orang-orang yang diselamatkan Allah nanti di akhirat itu termasuk salah satunya orang yang cenderung hatinya ke masjid. Jadi kalau ibu bapak masih ada harapan untuk bisa datang ke masjid kok di waktu-waktu sholat berjamaah, berarti ada harapan untuk menang. Tapi kalaulah malih datang ke masjid itu harapan kalah tu pasti kadang. Jangan sampai awak mendengar azan ketika tidak ada usul dek kano malih saja, golek-golek saya di rumah tunggu orang selesai azan lah selesai solat baru ke solat di rumah. Berarti talingo awak lah di kajambanan dek iblis dek setan. Itu bareknya bapak. Jadi siapapun yang mendengar azan, man sami'an nida kata Nabi, siapapun yang mendengarkan panggilan azan maka datanglah. Coba bayangkan ibu bapak, Ummi Maktum sahabat Nabi yang butuh, tidak ada yang membimbingnya, minta rukhsah ke Nabi, minta keringanan. Jadi Bukhari Muslim tu cakap, Rasulullah, ambo kan butuh ko kecik Ummi Maktum. Tak ada yang kamu membimbing ambo ke masjid doh kecik. Nah, kondisi ambo tak kahiko kecik Ummi Maktum, lai boleh ambo solat di rumah. Karena ambo butuh, tak ada yang membimbing ambo. Kecik Nabi boleh, silahkan gitu. Nak tangguang kadang hati Ummi Maktum doh. Tapi begitu nyokapai lepas, kecik Nabi, Ummi Maktum, ya Rasulullah. Lai tadanga azan Bilal ke rumah engkau. Lai, kalau lai datang kecik Nabi. Butuh tu ibu bapak. Orang butuh mendengar azan datang kecik Nabi. Awak hati-hati di situ ibu bapak. Yang butuh saja selama mendengarkan panggilan azan maka ada kewajiban untuk datang ke masjid untuk berjamaah. Butuh tu. Akhirnya apa acaranya dia Ummi Maktum ibu bapak, diambilnya tali dikabeknya ke tonggak masjid. Sudah tu rantang tali ko sampai ke tonggak rumahnya. Itulah jalannya membimbing dirinya untuk datang ke masjid untuk pulang ke rumah. Kecik Nabi, jangan kalian ganggu tali itu, karena itulah jalan lurus untuk Ummi Maktum ke Sarugo. Jangan digaduh kecik Nabi. Coba yang kan ibu bapak, dia nak ada yang membimbingnya, dikabeknya tali dari mulai tonggak masjid sampai ke tonggak rumahnya. Abah jalan nyesek tali itu taruh nyiri yang tali itu sampai tiba di masjid, pulang beko nyesek lo tali itu baliknya malambe-lambe main nyesek sampai di rumah balik. Butuh tiba. Apalagi awak yang awas, yang nampak. Tadanga panggilan azan indak datang ke masjid kanai. Itu makanya perjuangan barik untuk datang ke masjid, karena itulah perjuangan berat untuk menjadi pemenang. Kalaulah menang pasti ke surga. Baik ibu bapak, lah masuk isya. Ada yang diragukan ibu bapak? Cukup. Baik. Ya. Salat ibu bapak, khusus fikih salat wanita. Hukum solat berjamaah bagi wanita itu boleh. Boleh itu pilihan tu ibu bapak. Boleh ke masjid selama tidak ada uzur yang memberatkan ibu. Tapi boleh di rumah selama ada uzur yang memberatkan. Nah, ketika ada uzur yang memberatkan, ibu memilih solat di rumah, maka pahala ibu solat di rumah itu lebih besar daripada harus ke masjid. Uzur yang memberatkan itu ibu, pertama merawat orang tua sakit, itu lebih rancak ibu solatnya di rumah, palunya lebih gadang pada ke masjid. Yang kedua merawat suami sakit. Jadi kalau sakit apa ibu, jangan ibu ke masjid, rawat siapa tu, jagayan apa tu, lah solat pak baudu oleh pak nak talo dia pak duduk duduan. Nah itu lebih gadang palu ibu solat di rumah daripada ke masjid. Atau merawat anak sakit.
Sakit anak, ibu nak ke masjid tapi menjaga anak, sholat di rumah itu lebih baik. Atau karena perubahan status dengan kondisi usia yang masih menimbulkan fitnah. Jadi zaman Nabi itu umur 8 balik, 20, 25, menikah 2 hari sudah tuh datang himbauan perang, payu suaminya perang meninggal, gugur. Jadi statusnya berubah. Nah karena umurnya masih muda, statusnya labatuka, datangnya ke masjid. Kalau seandainya datangnya menimbulkan fitnah, maka kata Nabi lebih baiknya sholat di rumah, kalau perlu di ruangan yang tertutup rapat. Jadi pilihannya udah ibu. Selama tidak ada uzur yang memberatkan bagi ibu, maka dibolehkan berjamaah ke masjid. Tapi ibu datang ke masjid kok harus seizin apa? Ya, ibu datang ke masjid harus izin ke Pak ke masjid Pak iyo. Ambo ke masjid lo, nah, baru. Karena kata itu kecil Nabi. Pasal Nabi ke suami, kalau istrimu ingin ikut ke masjid, jangan dilarang. Jangan dilarang kata Nabi. Tapi kalau dia memilih sholat di rumah, biarkan. Nah, jadi ibu harus izin ke Pak. Nah itu. Jadi hukumnya secara umum perempuan sholat berjamaah ke masjid itu boleh. Nah kalau kami sunnah muakkadah, sunnah tapi sudah mengarah ke wajib. Baik ibu bapak, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.